Badan Eksekutif Mahasiswa atau BM, Jumat sore, 29 September 2023, melakukan aksi unjuk rasa saat pelantikan Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun yang berlangsung di ruang pertemuan Jajumame, di Jalan Tanjung Pinang, Kilometer 8, Kelurahan Klabulu, Distrik Malensinsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Aksi ini digelar untuk memprotes dualisme kepemimpinan pasca dilantiknya Johanna Kamesar sebagai Kepala STY yang baru oleh Yayasan Bukit Zaitun sebagai pemilik Sekolah Tinggi Ekonomi tersebut. Aksi protes terhadap pelantikan tersebut lantaran kasus perdata antara keluarga mantan wali kota Sorong, almarhum Jonathan Anes Jumame, sementara bergulir di Pengadilan Negeri Sorong. Menurut mahasiswa, jika masalah yang sementara mendera Yayasan Bukit Zaitun ini terus berlanjut, mereka khawatir proses perkuliahan akan terhambat, dan ijazah mereka setelah tamat dari STY Bukit Zaitun tidak bisa digunakan padahal mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk berkuliah. Kami menuntut pelantikan yayasan baru karena kami berpikir ke depan takutnya seandainya nanti saat kami sudah selesai nanti bagaimana dengan ijazah atau ijazah kami nanti. Kita pikir kita punya masa depan nanti ke depan, seandainya kita kuliah sudah lama dan berapa tahun, tetapi saat kita keluar nanti juga tidak dipakai atau tidak ini begitu. Jadi artinya itu yang tadi kami demo terkait hal ini, kami masa depan nanti. Sebenarnya ada masalah apa di kampus? Untuk permasalahannya ya mungkin dari pihak keluarga lah yang bagian yayasan. Kepala STY sebelumnya, Meilan Makalisang menyayangkan pelantikan Johanna Kamesar sebagai Kepala STY. Menurut Meilan, Johanna Kamesar belum memenuhi syarat menjadi Kepala STY karena belum memiliki gelar S2 Ilmu Ekonomi. Keputusan Yayasan Bukit Zaitun mengangkat Johanna Kamesar, menurut Meilan, melanggar Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Jadi pergantian saya sebagai Ketua STY Bukit Zaitun Sorong, ya masa jabatan saya 2019 sampai 2024. Kemudian tanpa koordinasi dengan saya selaku Ketua STY, kemudian di hari ini ada pelantikan Ketua STY baru atas nama Johanna Kamesar SE. Saya melihat bahwa prosedur dilakukan ini tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh, pertama kita lihat dari Undang-Undang Pendidikan Nomor 20, di mana itu juga kita lihat bahwa sebagai seorang dosen atau seorang pimpinan PTS, dia harus mempunyai gelar S2. Saya tidak tahu apakah Ibu Johanna ini mempunyai gelar S2. Saya kurang tahu. Beliau itu sudah diberikan waktu begitu lama untuk membuktikan atau memberikan kepada kami Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong sarjana S2-nya. Karena di laporan Forlap, Ibu Johanna Kamesar ini belum S2, sehingga oleh Kepala LT 14 yang sering melakukan monitoring kepada kami PTS, termasuk kami STY Bukit Zaitun, Ibu Johanna ini termasuk dosen yang harus kami tindak lanjut dikeluarkan dari STY Bukit Zaitun. Bisa dilihat di Forlap bahwa beliau tidak masuk dalam dosen STY Bukit Zaitun. Ya untuk dia bisa masuk, harusnya ada pembatalan SK dan ada serah terima tugas antara saya dengan dia. Saya bisa kasih tahu itu kenapa? Karena saya dulu dengan ketua yang sebelumnya Agustinus Papuli, itu juga ada berita acara serah terima tugas. Saya bisa buktikan ada di tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu ada terjadi pergantian ketua itu 2 kali. Dari Pak Jackson kemudian ganti di Pak Tito. Itu 2 kali. Ketika saya pun kenapa suami saya melakukan itu? Karena dia melihat terjadi minus terus. Dia harus. Karena kita tahu Kuasa hukum pihak Meilan Makalisang, Iriani, saat dikonfirmasi di kantornya Jumat sore 29 September 2023, menegaskan tanah dan bangunan STY Bukit Zaitun Sorong adalah milik kliennya, yaitu pasangan Reynold Wilson Jumame almarhum dan Meilan Makalisang, bukan milik keluarga Jajumame.
Proses hukum yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Sorong dituding sebagai upaya perampasan terhadap hak milik kliennya. Proses ini kan sedang bergulir. Sedangkan saat klien saya mengajukan BPHTB waris terkait kepemilikan tanah dan bangunan, jadi kita harus transparan bahwa tanah dan bangunan itu memang milik klien saya. Dan ini ada upaya-upaya perampasan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Saya katakan demikian karena itu adalah fakta. Barang ini adalah barang kami. Jadi bagaimana mereka merekayasa sesuatu, kemudian dibuat seolah-olah bahwa itu adalah hak mereka. Tapi kita nanti, ini hanya persoalan waktu. Kita akan kembali kepada data bahwa kami bisa membuktikan bahwa itu adalah hak kami. Dan cara-cara yang mereka lakukan selama ini mengintimidasi klien saya dengan anak-anaknya. Jadi saya di sini sangat menyayangkan dan merasa sedih. Artinya mereka ini kan keluarga, satu kesatuan, harusnya menjaga dan melindungi ketika almarhum ini tidak ada. Tapi ketika almarhum tidak ada, mereka mencoba merampas aset-aset milik klien kami. Jadi mereka lakukan tindakan-tindakan intimidasi, memasang spanduk atau stiker bahwa seolah-olah barang itu adalah milik mereka, sehingga tidak segan-segan saya mengambil langkah hukum melaporkan mereka secara pidana. Lalu kemudian saya bisa katakan bahwa pelantikan hari ini akan saya buktikan suatu saat bahwa itu adalah tidak sah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat pelantikan ini terjadi itu kan semua ada proses, ada prosedur bagaimana hingga muncul SK pengurus yang baru. Kita tahu bahwa dari awal yayasan ini didirikan oleh almarhum dari suami klien saya. Kemudian juga begitu dengan kampus. Itu dari modal mereka. Jadi tidak ada harta keluarga yang campur di dalam sini. Ini adalah harta murni, harta bersama daripada pasangan suami istri Reynold Wilson Yumame dengan Ibu Melan Makalisang. Makanya itu akan saya buktikan. Mereka saat ini sedang melakukan proses di sana dan sudah selesai pemilihan ketua. Tapi cara-cara itu adalah cara-cara tidak etis. Karena untuk mendapatkan SK pengurusan yang baru, saya bisa buktikan mereka melakukan kelicikan atau perbuatan melawan hukum. Kondisi STY Bukit Zaitun Sorong dari tahun ke tahun semakin menurun. Dari 5 program studi atau prodi, kini hanya tersisa 3 prodi, yakni ekonomi perbankan, manajemen dan akuntansi, sementara 2 prodi lainnya yaitu D3 manajemen perpajakan dan D3 manajemen keuangan, sudah dihapuskan karena sepi peminat. Saat ini mahasiswa prodi akuntansi lebih sedikit daripada Ekbank dan manajemen. Prodi akuntansi 12 mahasiswa, Ekbank 30 mahasiswa dan manajemen 20 mahasiswa. Jangan lupa like, komen dan subscribe kanal Papua Barat Daya.